Itu kita minta ketua umum PSSI itu mundur bang, atau dimundurkan. Dan security officer, ini LIB dicopot. Kenapa? Dia merasa dia hanya memikirkan uang. LIB itu memikirkan uang, apa rating, ya pembagian ke klub nggak ada kejelasan loh. Kalau kita melihat situasi di Kanjuruhan, jelas kita katakan polisi di situ sangat keji dan biadab. Aku berani mengatakan itu. 131 orang tewas, 480 orang mengalami luka-luka, 42.000 orang mengalami trauma. Luar biasa, ini hadirin tokoh-tokoh kita yang narasumbernya cukup kompeten lah, dasar ya. Nanti kita akan bedah, kita akan coba mendiskusikan ya, kurasa gitu, kita diskusi lah kan. Semua ini punya pengalaman, dari PENS bagaimana kita bertindak sebagai PENS, dari Kontras bagaimana aparat harus bertindak bang ya. Dari panitia pelaksana, dia pasti sudah banyak workshop apa yang harus dilakukan setiap pertandingan event-event besar. Ini data korban 131. Data terakhir tadi kita cek 131 orang Malang, fans Aremania, mereka mungkin ada yang fans garis kerasnya ya, yang dalam klub begitu, dalam komunitas, ada juga orang-orang yang sekitar mau happy nonton bola bawa anak. Nah, ibu-ibu sama anaknya nonton bola karena yang main Arema ya. Arema itu sudah mendarah daging, bagaimana juga mungkin PSMS juga di sini gitu, Persija dan lain-lain. Kemudian mereka juga jadi korban, anaknya jadi korban. Nah, itu 131 data terbaru. Ini mungkin ke PENS dulu kita. Aku ngobrol ke PENS dulu, Bang Luhu. Bang Luhu, apakah sebagai PENS ya, apakah kita emang harus meluapkan setiap kekalahan, kekecewaan itu dengan cara begitu? Ataukah sudah saatnya kita ini, negara kita besar, ya kan, kita ini semua gila bola, apakah kita memang harus tetap anarkis atau kita cukup melampiaskan dengan makian dalam hati, atau apakah coba Bang Luhut bisa ceritakan bagaimana seorang fans bola itu begitu dasarnya menjiwai, begitu cintanya kepada klubnya sampai begitu bang? Karena aku nonton MU bang, bolak-balik kalah MU, aku fans MU bang dari tahun 94. Aku diam aja bang, TV pecah 5 memang di rumah, pecahkan kalah pecah, ini 6-3 di Banti. Ya udahlah kan, apakah memang fans di Indonesia harus anarkis kah ketika kalah di kandangnya ya, atau harus bagaimana? Coba Bang Luhut kita bicara. Jadi terima kasih Bang MC. Jadi pertama-tama ya kita mengucapkan turut berduka cita dan bersedih atas kepergian teman-teman Aremania yang mendahului kita. Jadi seperti yang saya lihat di Aremania itu, mereka tidak ada lempar-lemparan, mereka hanya turun ke lapangan. Kita kan nggak tahu, biasanya anggota saya juga seperti itu, turun ke lapangan mau menyalami ataupun mengatakan motivasi terhadap pemain supaya tidak bikin malu. Karena kan ini kan cerita harga diri nih bang. Supporter itu bang, kalau ke stadion itu bayar tiket bang. Dan mereka tidak mau, sudah beli tiket mahal-mahal, harga diri dari Kabupaten Malang sendiri tidak ada begitu, seperti itu. Jadi kalau definisi rusuh itu bang, kalau rusuh itu dia lempar batu bang. Nah kita pun nggak pernah melakukan lempar batu atau semacam apa ke lapangan. Makanya saya waktu ketika lihat video tersebut, itu bukan rusuh. Sebenarnya mereka turun ke lapangan. Nah, turun ke lapangan mungkin mereka ingin mengatakan sesuatu dengan pemainnya agar tidak terulang kembali kejadian kekalahan seperti melawan Persebaya. Seperti itu mungkin Bang. Menarik ya. Fans supporter turun ke lapangan bukan berarti mau rusuh, mau jumpa dia, cuman karena itulah tadi, karena rasa cinta dia. Mau ngasih tahu ke pemain bintang, oh pahuk kali begitu dalam hati. Nggak rusuh. Kalau rusuh mungkin dibawa sesuatu ya, udah lempar dari atas gitu-gitu. Menarik. Mungkin dibilang bang, jangan terulang kembali. Seperti itu, mau mengingatkan. Artinya apa? Mental pemain itu harus memang fighter ketika bermain di kandang. Kalau di tandang mungkin kalah, mungkin supporter maklumi bang. Seperti itu dia bang. Tapi bagaimanapun turun bawah itu nggak boleh juga sih sebenarnya. Betul. Melanggar regulasi ya. Iya, regulasi. Melanggar regulasi, cuman itulah nggak tahan lagi. Iya benar bang. Nggak tahan lagi, turun, aparat menganggap itu Suatu kerusuhan. Perbuatan yang membahayakan mungkin. Betul bang. Maka mereka bereaksi dengan demikian ya. Iya. Oke, kita tahan dulu bang ya. Siap. Masih banyak lagi. Aku PES juga tuh bang. Oh siap bang. Sur kita. Nonton bola sampai nangis pernah kita.
Kalau kalah, timnas PSMS MU. Aduh hancur kali. juga. Iya lah, tukang gas juga. Orang digasnya melalui apa? Kita gas melalui tulisan dulu. Siap. Oke, kita Bang ke Bang Rahmat. Ini alhamdulillah kita ada set juga narasumber kita ini kita jadi masuk dari segi kemanusiaan ya Bang. Ini kan kontrasnya termasuk aktivis HAM ya Bang bisa dibilang ya. Memikirkan nasib orang yang hilang gitu Bang ya. Saksi, perlindungan saksi gitu-gitu Bang. Ini menurut Abang 131 orang meregang nyawa di stadion dan di rumah sakit, apakah ada indikasi terjadi pelanggaran HAM Bang kira-kira? Tentu ada indikasi pelanggaran HAM di situ. Karena kita harus melihat ya konteks orang turun ke bawah itu ngapain, seperti kata Bang Lo sampaikan. Mereka kan nggak buat rusuh. Apa yang membuat mereka dianggap sebagai ancaman? Mengancam siapa mereka? Supporter turun ke bawah. Panpel, para pemain udah masuk, staf official sudah pada masuk. Ancamannya kan nggak ada yang diancam di situ. Ini penembakan gas air mata tujuannya untuk apa? Kalau untuk meredam, ya cukup yang di lapangan, tidak di tribun. Yang di tribun itu kan nggak melakukan apa-apa kalau kuliah. Di dalam video, banyak video mereka hanya sorak-sorak, teriak-teriak, mengatakan suatu hal kepada kepolisian. Entah seperti apalah, nggak tahu aku apa yang mereka sampaikan. Tapi yang jelas tidak ada orang yang dibahayakan di situ. Jadi penggunaan gas air mata tujuannya itu untuk mencegah kerusuhan. Oke. Yang rusuh yang mana? Yang rusuh kan hanya sekian persen daripada 42.000 orang yang ada di stadion itu. Mungkin ada 1.000-an atau 2.000-an orang. Yang harusnya ditembak gas air mata itu kan di lapangannya itu, biar orang nggak turun. Yang di atas ya udah, nanti orang-orang masuk yang turun ke lapangan dia naik ke atas, berhenti kerusuhan itu. Nah ini kan enggak. Semua ditembaki gas air mata, yang di atas, yang di tribun berapa itu, 8-12 sampai kebalik-balik dekat papan skor itu juga ditembak. Nah masalahnya di sana ada anak-anak, ada perempuan, ada ibu yang bawa bayi di situ. Bayinya meninggal. Kalau kita baca di gate 13 tulisannya Suara itu, suara.com. Dia menjelaskan ada ibu-ibu yang gendong anaknya, ternyata anaknya meninggal di pangkuan dia. Sampai sebegitunya. Lalu kemudian ketika orang mencari jalan keluar, pintunya ditutup. Bayangkan. Seharusnya gas air mata itu kan digunakan di pas posisi unjuk rasa. Oke, orang ditembak ke tempat unjuk rasa, orang bubar. Nah ini dalam stadion, kemana orang bubar? Mau lompat dia dari stadion? Kan nggak mungkin, tinggi stadion itu, berapa meter jaraknya. Mau lari, kemana dia lari? Putarannya kan situ-situ aja. Ke lorong, ke gate, pintu keluar. Pintunya ditutup. Jadi orang mati bukan karena kerusuhan di situ, aku tegaskan, tapi karena kehabisan oksigen, dan itu karena gas air mata. Ada kesalahan prosedur yang jelas dilakukan oleh kepolisian dalam hal menangani huru-hara di situ. Ada perkap aturan nomor 8 tahun 2010 tentang pengendalian huru-hara. Ada perkap nomor 16 tahun 2006 soal Dalmas, pengendalian massa. Ada perkap nomor 1 tahun 2009 kalau nggak salah tentang penggunaan kekuatan. Nah itu nggak ada yang sesuai prosedur kalau kita baca. Penggunaan kekuatan dia harus sesuai prinsip necesitas. Necesitas artinya penggunaannya itu seimbang apa enggak? Dibutuhkan atau enggak? Maksudnya dibutuhkan atau enggak dalam keadaan itu? Yang dibutuhkan itu di lapangannya, bukan di tribunnya. Lalu kemudian proporsional atau enggak ancamannya? Ancamannya kan sebenarnya nggak ada yang terancam di situ kan? Nggak ada bawa alat. Nggak ada anak-anak itu bawa nggak ada bawa senjata, alat. nggak ada yang bawa alat segala macam. Terus kemudian rasional apa enggak ditembakkan gas air mata? Kalau menurutku nggak rasional, karena di tribun yang ditembakin.
lagi santai duduk gitu ya, nengok-nengok. Ada. Babi buta dia termakan. Oke lah, katakan ada yang turun ke bawah dan rusuh. Tapi kan yang di tribun kan nggak turun. Artinya kan nggak rasional mereka menembakkan gas air mata ke berbagai sudut itu. Lalu sebenarnya di penanganan Dalmas itu dia juga harus melihat terjadi satu kerusuhan, pasca kerusuhan, setelah bagaimana pengakhiran dari tindakan itu. Nah ini kan kalau kita lihat dari berbagai video itu kan nggak ada penanganan apapun. Oke, kita lanjut lagi tadi paparan dari Bang Rahmat Muhammad, cukup menarik, sudah mulai menghangat ya, suhu sudah menghangat. Sekarang kita tanya Bung Bobi Septian. Ya, beliau ini aku ketemu dari masih wartawan muda dulu sampai sekarang. Kalau aku lihat dari penerapan regulasi PSSI melalui PT Liga itu update terus ya, upgrade pelaksanaan liga. Sebelum pelaksanaan liga itu biasanya perangkat pertandingan kayak matchcom, media officer, security officer itu akan diundang untuk melakukan workshop ya terkaitkan peraturan-peraturan baru, regulasi yang terbaru, terupdate. Dan aku lihat ada kawan-kawan juga yang di PT di LIB selalu kulihat kemarin pasca belum bergulirnya Liga Indonesia Liga 1 ini, mereka intens nih ke jajaran pihak pengamanan biasanya. Itu yang kena itu yang hal fatal sebenarnya, pengamanan. Dan security officer itu penanggung jawab terkait pengamanan di stadion. Kalau aku dulu kebetulan di media officer, wewenangku terkait wartawan, ya kan, teknis peliputan dan matchcom itu yang paling atasan kita, komisaris pertandingannya. Jadi cuma yang kita bingungkan adalah biasanya kayak dulu kita gini, media officer kita ini gak punya bingung ini biasanya, karena seharusnya dia komando leader di pertandingan, di pelaksanaan pertandingan. Cuma di situ dia akan berhadapan dengan tentara sama polisi yang punya regulasi yang berbeda, jelas berbeda, ya kan, jelas berbeda. Sementara kayak PSMS sendiri, media security officer itu dari angkatan darat, masaku ya, angkatan darat, pangkatnya pun bintara gitu. Biasanya kita di hadapan ini kalau di Polres Kabak Ops, di hadapan sama AKBP, ya akan jauh, akan segannya akan jauh. Makanya, dan satu lagi yang kita bingungkan, ini terjadi di Arema. Arema ini adalah klub yang terbaik, salah satu pemilik lisensi AFC klub profesional. Di 2018 Arema ini adalah grade A. Grade A dibandingkan Persib, Persibaya, Bali United, ini grade A. Makanya ini peristiwa ini terjadi di Arema, ini sangat disayangkan sebenarnya. Ini barometer, Arema ini barometernya klub sepak bola Tanah air ya? Iya, tanah air, profesionalnya ya. Kenapa? Yang lainnya basicnya itu kan basic era-era perserikatan, klub-klub yang dibiayai negara, APBD. Arema ini adalah klub profesional, dan bayangkan 2016, 17, 18 ini grade A, AFC. 2020 lisensinya paling tinggi, dan kejadiannya seperti ini. Ini yang kita, koridor ini yang kita bingung ini. Kenapa terjadi? Ya jelas terjadi. Nggak bisa intervensi, Panpel nggak bisa intervensi dalam pengamanan, nggak bisa intervensi kepada pihak kepolisian. Mereka di aturan negara kita, pemegang penegakan hukum keamanan itu polisi. Ya wajar sebenarnya. Kalau kemarin Kapolda bilang ini SOP huru hara, ya kalau polisi ya SOP seperti itu. Kita pernah kejadian 2018 kawan-kawan supporter, aku basicku supporter nih dulu ya, kawan-kawan supporter kena flare. Sekali flare itu 250 juta. Kita total denda kita 2018 1,5 miliar. PSMS Klub yang Jadi kita selalu pas bayar denda nyumbang nggak? Ya?
Nggak nyumbang pasti bayar denda. Bayar tiket aja kita. Jadi sebelum pertandingan kita selalu meeting sama kepolisian, kita bilang player tidak boleh, ini regulasinya, ini berbahaya, ini ada korban. Oh, ini nggak boleh. Jadi memeriksa gini, ada lagi etika nih bang, memeriksa di pintu stadion. Kalau sipil memeriksa, kawan-kawan supporter ini pasti agak melawan. Kalau yang punya seragam, dia buka. Kalau enggak, pasti melawan. Ya, ada sebenarnya kehadiran, alhamdulillah, kehadiran supporter ini sangat membantu Panpel. Sangat membantu Panpel. Kenapa? Sistem distribusi tiket, sistem pengamanan, ini sangat membantu. Tetapi, aku yakin, yang kemarin yang masuk itu bukan supporter yang punya base jelas, itu yang liar. Aku yakin itu yang liar. Ya, kalau ya kawan-kawan fans klub, Kampa, Semek itu punya leader, dia tindakan yang dilaku itu memang punya standarnya. Orang tuh mau rusuh, nggak akan mungkin rusuh. Ada komandonya. Ada komandonya. Makanya sangat disayangkan kepolisian, tindakan kepolisian itu sangat disayangkan sebenarnya. Cuma kalau huru hara, ya pasti mereka akan bertindak seperti itu. Ya, pelanggaran HAM, abang ini yang tahu kan itu. Dan satu lagi, aku terus update tadi, Ketua PSSI meminta peraturan khusus terkait pengamanan stadion. Aku sepakat. Kenapa? Setiap Polres ketika ada peraturan khusus itu, dia akan mengikuti. Kalau LIB, ini standar LIB siapa? Kami yang bertanggung jawab. Maksudnya mungkin peraturan khusus dari Kapolri ya? Iya. Turun ke bawah. Dan dalam pelaksanaan pertandingan di sepak bola Indonesia, dewa itu LIB bang. Oke, ya. LIB itu sangat dewa. Bingung kita ini. Rekomendasi surat perizinan dari Polres, ya kan? Itu diindahkan mereka. Mereka memaksa untuk melobi. PSMS pernah seperti itu? Pernah ketika kita minta jadwal malam, Polres bilang, oh jangan malam, ini riskan. Cuma karena ada surat itu diwajibkan diwajibkan untuk jam sekian. Kita nggak tahu, klub udah terperangkap. Udah terperangkap, itu adalah aturan yang dibuat LIB, dewanya LIB. Jadi kalau aku bilang yang bertanggung jawab sini semua bukan Panpel. LIB lah harus digiring. Kalau yang kemarin dihukum oleh Komdis itu Panpel dan security officer, ini LIB dicopot. Kenapa? Dia merasa dia hanya memikirkan uang. LIB itu memikirkan uang, apa rating, ya pembagian ke klub nggak ada kejelasan loh. Tidak ada kejelasan berapa pemasukan hak siar, berapa sponsornya apa, itu tidak punya kejelasan. Sampai sekarang kah? Ya, kita pun bingung. Masa 2018 kita bingung nih. Bantuan PSMS ini tahap sekian gitu. Ini dari rating, ini dari hak siar kata ya. Kalau mungkin di luar negeri tahu income-nya, dan memang ada jauh perbandingan jumlah penonton di sore dan malam, Bang. Di sore dan malam. Aku pernah menangani PSMS Persib Bandung itu, kita malam total paling banyak tiket itu 20.100 tuh Bang, ya kan? Itu pun yang nggak punya tiket. Yang nggak punya tiket itu pun masih banyak di luar. Kita bingung ini. Yang punya tiket masih banyak di luar. Artinya tiket dicetak 20.000 lebih. 20, ya. Orang punya tapi nggak bisa masuk, artinya di dalam udah penuh. Iya. Ya, itu kan banyak ini permainan orang petugas jaga itu adalah suatu cuan mereka kan, ya. Kena nggak ada kejelasan, nggak scan barcode kan. Kalau di luar negeri aku pernah nonton di US, kita masuk kalau nggak ada barcode, ya kan, walaupun dia pakai barcode ketua, ya kan, cuma kan peralatan di dalam itu kan nggak mempenghuni. Makanya kayak kemarin permasalahannya seharusnya 3.000 sekian,
ini over kapasitas, dan itu ada kemungkinan terjadi kecurangan, Bang. Kayak aku kemarin orang loket.com, Bang, tambah lagi. Oh, nggak bisa. Kapasitasnya 20.000 sekian. Ya wajib segitu. Kalau ini ada apa-apa, yang tanggung jawab kami. Kalian menjual tiket nggak bertanggung jawab, kami yang gol, aku bilang. Nggak seperti itu, Bang. Cukup menarik ya, makin mengerucut, sudah mulai terlihat ya. Ini langsung, memang kalau kita panggil Bung Bobi, dia tukang gas orang, sedap ya. Borok-borok keluar semua. Tunggu, kita tahan dulu, ya kan? Ini menarik nih, karena kita, mungkin sebagian penonton kita yang banyak berapa ribu jiwa ini, di IG 12 ya nggak sampai. Di sini berapa? Itu kayak mana sih sistem kepanitiaan sepak bola ya, dalam negeri kita ini? BLI, tapi ini menarik. Nanti aku mau ke Bang Rahmat lagi. Mungkin kita tahan dulu ya Bung Bobi ya. Ini mungkin bakal banyak lagi, termasuk nanti penegasan regulasi ya, supaya si Kapolri menurunkan standarnya. Sebelum ke Bang Rahmat lagi, sedikit Bang, ini ketika ini kita kembali sedikit ke sebelum pertandingan itu. Ini Arema dan Persebaya yang skor akhirnya kalah 2-3 mereka ya. Itu sebetulnya polisi ya, aparat, kita sebut aja polisi, aparat itu sudah hampir dari hero to zero nih saat ini. Apa langkah yang cukup bagus saat itu adalah ketika mereka memutuskan Arema dan Persebaya ini yang nonton cuma boleh Aremania di kandang. Persebaya nggak boleh datang. Oke, ini pun main di Kanjuruhan tuh jauh dari Kota Malang ya, di kabupaten ini. Iya, Kabupaten Malang. Kanjuruhan tuh yang stadion si Arema sih Gajayana sebenarnya. Yang di Kota Malang tuh Gajayana begitu. Artinya sudah oke satu sisi, mereka itu minta si fans Persebaya nggak usah masuk nih. Oke. Itu salah satu, nggak usah kita akui, itu sudah langkah yang bagus. Tapi sebelumnya lagi mereka ternyata minta pertandingan itu digelar di sore hari. Ruang pintu keluar darurat bagi orang terdampak kan nggak ada di situ. Jadi pengamanannya bermasalah, penanganannya bermasalah, dan jalur keluarnya nggak ada orang di situ. Jadi harus ada aturan memang kalau memang polisi mau mengamankan itu. Kan yang Bang Bobi sampaikan, aturan pipa ini udah disosialisasikan sama Kapolres atau sama Kabak-Op atau ya Kapolres sama kepolisian. Tapi itu kan nggak diacuhkan sama mereka. Memang harus ada aturan khusus, misalnya terkait dengan perkap pengamanan di stadion atau di tempat olahraga. Nah ini yang jadinya fatal ketika aturan itu berbeda tapi ditempatkan di tempat yang nggak tepat. Gitu. Kalau Kapolda Jatim mengatakan itu sudah sesuai dengan prosedur yang mana? Orang prosedurnya nggak ada, prosedurnya nggak ada kok, kan gitu. Maka menurutku yang tanggung jawab di situ bukan hanya LIB, tapi juga kepolisian dalam hal ini dia Sabta Sabara, karena yang bertugas di situ Sabara seharusnya, dan itu dia yang punya wewenangnya kasat atau enggak langsung ke Kapolresnya. Kapolresnya oke lah sudah dicopot dalam artian apa nih? Diselamatkankah atau dihukum atau enggak dihukum? Harus ada putusan etiknya tuh. Kalau bermasalah ini enggak dicopot aja, dipindahkan ke tempat yang lain. Itu namanya diselamatkan, bukan dihukum. Kalau dihukum ada putusan etiknya. Nah ini kan enggak ada. Kapolda Jatim juga mengatakan ini sesuai prosedur. Prosedur yang mana sesuai dengan prosedur? Jadi jelas semua itu konteksnya bermasalah, penggunaan kekuatannya bermasalah. Polisi ada di situ pun kurasa nggak cocok lagi ada polisi atau TNI yang mengamankan pertandingan sepak bola. Kalau kita melihat dari negara-negara lain ya yang berkembang di dunia olahraga, mereka semua udah memakai steward, dan lagi nggak ada yang menggunakan pentungan atau apapun. Jadi ya aku rasa nggak boleh ada lagi polisi sama TNI di situ. Menarik. Cukup pakai steward aja. Bang Rahmat udah mulai menjurus kepada bahwasannya siapapun aparat yang bertugas saat itu dihukum, Bang.
ya, jangan cuman copot tapi selamatkan, enggak. Oke, menarik, ini boleh jadi catatan kawan-kawan yang nulis ya. Bosnya yang terlibat di situ mulai si siapa? Kapolresnya bahkan Kapolda sendiri sih bila perlu copot atau memang dihukum sebagaimana Jenderal Andika bilang, siapa itu yang ketahuannya Pak itu yang TNI-nya nendang, itu akan dihukum peradilan ya. Mereka akan dicari itu kekerasan apa yang dijadikan kriminal. Abang berharap juga Bang Rahmat ketika polisi ya siapapun aparat itu ya dihukum Bang ya. Setelah ini akan ada tersangka-tersangka, berharapnya gitu. Berharapnya gitu. Nah, kepolisian ini susahnya memang di situ, Bang. Kepolisian ini beda dengan TNI. TNI itu kemarin dia kasus Langkat langsung Panglima ya rangkeng Panglima bilang sudah saya tetapkan 10 orang tersangka. Padahal di sana juga ada polisi. Tapi nggak ada satupun statement kepolisian yang mengatakan mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Di posisi etiknya memang ada, tapi nggak ditetapkan sebagai pelaku pidana. Nah, begitu juga di Kanjuruhan, tegas statement Panglima, siapapun yang terlibat di soal perusahaan dan dia memakai kekerasan kepada supporter, dia akan dipidana. Nah, kepolisian nggak ada. Itu yang susahnya. Pasca kasus ini kita berharap ada polisi yang bertanggung jawab, bukan hanya dicopot tapi dia berada di persidangan karena lalai. Iya. Begitu Bang Rahmat. Ada kelalaian yang sangat jelas. Luar biasa Bang. Bunuh Ini orang. pulang gaul juga orang baik. Nah, itu yang kutakutkan. Ngadu lah sama kontras ya. Oke, thank you ya. Nanti ini kita mulai makin hot nih, makin panas. Kita balik lagi ke Bang Luhu. Apa yang harus dilakukan supporter? Ya, ini setelah ini kejadian ini. Apakah supporter yang nggak tergabung dalam komunitas, ya supporter biasa nih, ya kan? Aku bisa nonton PSMS ya, aku nonton PSMS sendiri. Ada penonton umum ya. Apakah mereka itu harus bergabung dengan teman-teman yang di komunitas ya? Jadi biasanya itu kericuhan atau kerusuhan di lapangan itu, ya pemicunya terkadang supporter. Penonton umum itu jarang melakukan duluan. Karena apa? Karena mereka enggan, sungkan, karena ada situ supporter. Jadi seperti kami lah di Tribun Utara, itu penonton umum jarang melakukan tindakan-tindakan anarkis kalau sebelum dari supporter duluan. Nunggu dia pernah lagi. Itu pernah kejadian lawan pertandingan apa itu lupa saya, di Stadion Teladan Utara. Polisi masuk. Polisi masuk mau nangkap supporter. Jadi supporter itu anggota kita ribut nih sama polisi nih, ribut terakhir karena polisinya masuk terus di Argo Utara. Jadi masuk ribut, terakhir anggota ngelempar dan masyarakat juga ikut ngelempar, ikut juga maki-maki polisi tersebut. 2018 pokoknya itu. Polisinya sendiri pula naik. Ada rame-rame tapi kan ya mana mungkin mampu gitu rame. Ya, betul. Ribuan orang di Tribun Utara itu. Itu 2018 masalah pas itu ketua sampai yang tadi. Penonton umum itu nunggu komando juga. Nunggu, iya, artinya kan gini Bang. Makanya saya sampaikan selama ini Bang, pertandingan sepak bola itu supporter itu hanya technical meeting sama manajemen. Selama ini tidak pernah pihak intel lah, intelijen, tidak pernah, sama seperti kalau kita mahasiswa demo, itu sebelum demo, itu intel itu selalu melobi lah, koordinator lapangan, koordinator aksi kan gitu kan, supaya sama-sama menjaga komitmen Kamtibmas. Tapi ketika pertandingan sepak bola, sampai detik ini tidak ada pihak kepolisian ketika sebelum pertandingan untuk mencoba berkomunikasi kepada supporter. Makanya sering terjadi lapangan chaos seperti itu karena miskomunikasi, karena nggak ada komunikasi sama sekali. Makanya saya minta kalau evaluasi ke depan solusinya itu pihak pengamanan, dalam hal ini kan kepolisian, penanggung jawab penuh, supaya sebelum pertandingan itu ada pertemuan komunikasi kepada ketua-ketua supporter supaya tidak terjadi chaos. Bila perlu sebenarnya Bang, pihak kepolisian hanya memantau. Bila perlu setiap organisasi supporter itu mereka mengamankan masing-masing anggotanya. Dengan itu aja Bang, kalau di Medan ini simpel ya Bang. Dengan begitu aman semua pertandingan. Persoalannya kan gini Bang, terkadang pihak supporter agak kurang cocok sama manajemen. Nah, di situ masuklah pihak kepolisian melalui intelijen untuk merangkul namanya supporter. Kalau memang tidak sepakat dengan manajemen, boleh-boleh aja, tapi kalian jangan rusuh. Contoh, menyalakan flare, mau kalian istilahnya protes terhadap manajemen, silakan, tapi jangan rusuh, jangan turun ke lapangan. Bisa-bisa aja Bang, banyak solusi. Terkadang Bang karena tidak ada komunikasi makanya ricu. Sama seperti kejadian di Malang. Saya yakin itu tidak ada komunikasi dari pihak kepolisian terhadap para pentolan-pentolan supporternya.
Saya yakin itu bang. Makanya miskomunikasi bang. Tapi ketika ada komunikasi bang, begitu anggota turun, kan pihak kepolisian tinggal menelepon ketua. Itu anggota kenapa turun? Biar langsung diamankan sama ketua-ketua supporter masing-masing. Itulah PR yang perlu buat pihak kepolisian dalam bentuk pengamanannya bang. Artinya sudah mulai persuasif sejak awal. Iya benar. Persuasif sejak awal ketika liga mau bergulir. Mereka menurunkanlah intelijen, mungkin bertemu dengan ketua-ketua klub. Selama ini belum pernah sama sekali. Belum pernah bang. Inilah makanya saya bilang bang. Tapi langsung Kapolres yang ketemu udah. Inilah semenjak kejadian Malang ini bang. Baru sibuk. Aduh, semua kepolisian bang suka telepon supaya minta ketemu kan begitu bang. Baru sibuk. Udah mati 130 orang. Iya. Kita mendoakan ya para korban itu memang betul-betul syahid lah, saya bilang dalam agama itu. Artinya dengan kematian mereka, meninggal banyak korban ini, mudah-mudahan jadi perbaikan untuk sepak bola kita selama lama-lamanya. Amin. Bang. Jadi bang, kalau dalam intelijen itu bang, yang masa yang konkret itu ya supporter bang. Konkret dia bang. Kalau orang mungkin orasi bisa 5-10 orang bang. Kalau supporter itu konkret dia bang. Pasti ratusan, di atas ratusan. Ribuan bang. Nah, bahkan ribuan lagi bang. Bukan mengklaim bang ya. Oke, menarik kan ya. Dasar sekali emang ini yang terjadi dalam dunia sepak bola, terutama ini sepak bola ini olahraga yang paling banyak fansnya di seluruh muka bumi ini. Jadi artinya ketika fans dirangkul mungkin sejak awal, persuasi, jangan dikasarin. Maka aku menarik kemarin 2 hari lalu aku baca tulisan Pak Dahlan Iskan. Dia tulis itu tentang bahasa bola, bahasa aparat ketika di lapangan, ya ketika di stadion itu kalau pakai bahasa-bahasa yang biasa, bahasa SOP tadi bang, bahasa ini sudah SOP, nah itu chaos. Tapi ketika aparat menggunakan bahasa bola, bang, bahasa bola itu bahasa pemersatu bangsa dimanapun, bukan Tante Erni, Met, kok dia yang gue follow ya kan pemersatu bangsa, enggak, pemersatu bangsa itu bahasa bola. Jadi aparat selain memang harus persuasif, mereka juga harus paham bahasa bola, bang. Betul bang. Bahasa sepak bola ketika bisa lebih mendekati secara hati ke hati tadi. Bahasa supporter juga. Bahasa supporter mereka pahami. Ya, jangan petentengan bos. Aparat sama apa kok masa gawat. Jadi kan begini bang, jangan nanti dipikir pihak kepolisian supporter turun untuk mendukung, dipikir bikin rusuh. Kan seperti itu dia bang. Tapi ketika sudah ada komunikasi, itu ngapain? Kan dengan telepon itu ngapain ketua? Itu pak hanya supaya minta kaos pemain itu, gitu aja bang. Artinya kan nggak seperti, mohon maaf bang, seperti di Malang itu, sepertinya saya lihat terkejut itu pihak pengamanan. Melihat satu turun, mereka terkejut, langsung panik. Panik langsung menangkap, langsung mukulin. Nah, kan seperti itu kemarin, makanya itulah pemicu terakhir jadi ribut semua supporter. Ya mohon maaf aja bang, kalau saya seperti saya bang, kalau anggota saya diajar polisi, nggak mungkin saya suruh diam. Gas. Nah, pasti saya bilang kalau anggota saya dipukul polisi, pasti saya bilang balas lagi kan gitu bang. Kalau kita kena satu minimal harus 2 di sana kan gitu bang. Nah, gitu. Jadi memang harus bahasa bola bos, belajari sama aparat, ya kan? Penonton kita hadirin. Kenapa gini? Kita itu aparat ya. Kalau di stadion itu harus mengalah. Itulah bahasa bola tadi, mengalah. Maksudnya mengalah untuk menang. Betul. Win-win solution adalah ngalah dulu. Aku ingat tulisan Pak Dahlan itu ketika zaman Mangindaan dan di sana waktu itu. Ya. Sekarang menteri ya beliau. Beliau itu orang gila bola betul. Ketika itu chaos Persebaya tuh main. Betul. Dirobohin tuh gerbang. Pintu stadion dihancurkan, roboh. Dia diam aja, robohnya pelan-pelan. Udah roboh, tenang, duduk di situ. Duduk di robohan itu nonton bola ya. Dah. Bahasanya gitu dengan senyum, dengan bahasa daerah masing-masing. Robohinnya pelan-pelan. Bukan dilarang, roboh kak. Gas air mata, tembak bunuh enggak. Robohin pelan-pelan, itu bahasa bola salah satunya. Kalian fansnya di bawah anggota, Bawa ngeri anggota itu bang. Kira-kira kalau aparat bilang yang bagus lah kan dengan hati-hati kan lulu pasti. Senyum. Mau kalah mau apa ya udahlah ya kan, mereka persuasif gitu. Dasar nggak tuh Pak Mangindaan waktu itu ya, kita dari Pak Dahlan aku tengok tulisannya di tahun-tahun gaya anak dulu, ngerobohin stadion udah pelan-pelan ngerobohinnya. Nah habis ini duduk di situ nonton bola bareng-bareng udah aman, nggak chaos. Artinya ini mungkin jadi satu notulensi juga bagi kita. Yang nulis harus ada bahasa olahraga, bahasa sepak bola dan mengalah untuk mencapai tujuan bersama ya kan, intinya supaya tidak ada korban. Betul. Jangan mati kakinya putus ataupun jangan nonton bola bos, apa yang kita takut mesti ngeri. Mak-mak bawa anaknya menonton hiburan, pulang bawa mayat anaknya sendiri, itu udah tragis bos, tragedi. Ya, oke mungkin sebelum situ lagi nih aku terbawa suasana jadi mau nangis aku sedih. Aku nonton bola langsung bolak balik. Pernah juga aku waktu Persepasi lawan PSMS itu terkurung di stadion bang. Ya,
Ketua. Kalau di Indonesia ini sudah biasa namanya rusuh, udah biasa. Cuman hari ini biasanya tidak ada makan korban dalam stadion. Nah, karena biasanya bang, pengamanan itu biasa mengalah. Biarlah dirusak fasilitas stadion, tapi nggak ada korban jiwa. Tapi saya herannya kemarin kejadian Malang itu tidak ada seperti itu. Karena saya lihat kan seperti dibilang Bang Kontras tadi dari Bang Rahmat tadi, supporter udah masuk, pemain sudah masuk, official udah masuk, tinggal supporter. Ya mau dihancurin lapangan itu, gawang itu mau dibawa pulang pun boleh itu dibawa pulang, kan nggak ada masalah kan? Nah, paling tinggal materi kan begitu kan? Toh juga nanti income dari manajemen dari klub tersebut dari supporter juga bang. Iya, betul. Kalau nggak ada supporter nggak mungkin dapat income klub tersebut bang, dari tiket, sponsor mau bang karena itu rame pendukungnya. Nah ini kan nggak seperti itu, makanya saya bilang tadi bang, di situ memang ada terjadi miskomunikasi. Semua nggak mau tahu, semua dengan arogansinya, aku yang punya wewenang seperti itu bang. Tapi kalau seperti ngalah komunikasi, bagaimana bahasa supporter, nah coba tadi satu udah mengerti nih kepolisian nih, satu supporter turun, nah, tinggal telepon ketua kan. Nah tinggal itu ngasih masukan aja pak supaya jangan terulang kembali. Udah masuk dinasihatin lah, perlu dikasih uang jajan, udahlah jangan turun ke lapangan ya katanya. Langsung ongkos pulang ya. Nah kan begitu pak, ganti tiket. Kalau kita melihat situasi di Kanjuruhan, jelas kita katakan polisi di situ sangat keji dan biadab. Aku berani mengatakan itu. 131 orang tewas, 480 orang mengalami luka-luka, 42.000 orang mengalami trauma. Itu kan suatu hal yang keji dilakukan oleh polisi. Jadi melihat situasi itu, untuk tak ada lagi rasa takut sama supporter, ya polisi nggak ada di situ. Jadi ketraumaan itu yang akan menjadi orang takut masuk ke stadion karena ada polisi. Ya, jangan-jangan besok aku yang ditembak, jangan-jangan nanti aku besok yang mati di situ kena gas air mata. Ya sebagus-bagusnya nggak ada polisi, karena psikologis orang pasti akan lengket di kepala yang 42.000 orang itu ataupun di kita supporter yang ada di sini. Rasa takut itu pasti ada. Ganti aja pakai steward. Mereka yang ada di lapangan, polisi ada di luar stadion. Polisi ngamankannya di luar, pakai perkap soal huru-hara itu tempatnya pas karena di luar stadion. Kalau di dalam stadion itu, ya itulah jadinya 130 orang tewas. Juga ngapain lagi ada TNI di situ pengamanan? Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalam situ, ke lapangan huru-hara misalnya, ya kalau kita lihat di luar negeri misalnya, orang masuk ke dalam lapangan ditangkap, udah bawa lagi keluar. Yang lain nggak ada yang mau ngikutin. Atau ada pertandingan Argentina versus Jamaika, 3 orang masuk, ya udah yang 3 orang itu aja masuk. Artinya supporternya ya udah gitu, nggak mau terikut campur karena nggak terprovokasi ada tindak kekerasan yang macam-macam di situ. Seperti yang tadi Bang Lo sampaikan, kalau ada polisi yang mukulin anak buahnya pasti, atau mukuli kawan-kawannya, pasti ada rasa kurang ajar kali polisi nih. Kalau nggak ku bantu pasti kawanku mati, kawanku bisa terluka macam-macam. Makanya turun semua dan itu mau membantu. Aku yakin kalau turun 10 orang supporter atau 200 orang nggak ngapa-ngapain dan diapa-apain sama polisi, nggak akan turun yang lain, gitu. Jadi ya udah ganti aja pakai steward, nggak usah lagi pakai polisi, ngeri gitu. Pasti di kepala kita nanti nonton bola ada polisi situ, ada rasa psikologis kita yang kayak mana. Satu hal lagi misalnya, kalau dalam proses unjuk rasa huru-hara, maka akan dipanggil koordinatornya, koordinator lapangannya. Tolong amankan masamu, negosiator dia sama koordinator lapangannya. Kemarin ada nggak polisi misalnya minta siapa kelompok-kelompok organisasi supporternya, tolong diamkan dulu orang yang ada di situ. Atau sebelum dia menembak dia menginstruksikan dulu. Kalian kalau masih bandel, anarkis, kalau masih bandel akan kutembak. Aku yakin nggak ada. Gitu. Posisinya seperti itu. Jadi aku bilang ganti aja itu. Pain lagi. Seram kita. Asik. Aku gitu. Statement. Terima kasih. Mengenai dulu Eddie out. Kita bang dari PSMS Fans Club sudah minta bang,
sudah naik di beberapa media bang, media online, itu kita minta ketua umum PSSI itu mundur bang, atau dimundurkan. Pasca kejadian ini. Ya, karena begini bang, dari analisa kita bang, ini sebenarnya memang dia tersistematis bang. Ketika PSMS Medan di Liga 2 kemarin main di Teladan lawan Semen Padang, Brimob juga ada membawa di utara, di masuk stadion Tribun Utara, ada 2 Brimob memegang itu namanya gas air mata, senjata gas air mata. Makanya kita melihat berarti ini tidak ada koordinasi dari PSSI terhadap pihak kepolisian. Di Medan juga ada gas air mata, cuman belum tertembak. Nah, di Medan kemarin Semen Padang, di Malang juga demikian. Jadi saya jujur terus terang tidak sepenuhnya menyalahkan pihak kepolisian dalam hal ini. Yang saya sesali itu PSSI itu benar nggak mereka sudah technical meeting dengan pihak kepolisian terkait regulasi FIFA? Karena analisa saya bilang nggak mungkin kalau sudah ada disampaikan tentang regulasi FIFA, nggak bakalan di Teladan dibawa gas air mata, di Malang juga dibawa gas air mata. Berarti hampir setiap pertandingan di Liga 1 dan Liga 2 itu kepolisian bawa gas air mata. Ada apa? Berarti kan di situ siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan regulasi FIFA? Jawabnya pasti PSSI. Kan nggak mungkin FIFA menyampaikan regulasi FIFA-nya terhadap LIB. Tidak mungkin. Itu harus dari PSSI. PSSI menyampaikan LIB. LIB lah nanti bagaimana bersama kepolisian, bagaimana masalah teknis terkait di lapangan. Tapi saya melihat yang bertanggung jawab memang sepenuhnya hari ini adalah Ketua PSSI. Kita minta dari PSMS Fans Club, kita minta Ketua PSSI itu harus mundur. Kalau tidak mau kita mundurkan. Nah, kita sepakat semua itu. Mungkin mengenai di media sosial bang, abang melihat kenapa banyak tidak menyuarakan seperti itu. Karena bang, kalau dari supporter bang, saya yakin semua sepakat untuk menurun Ketua PSSI. Tapi kalau dari buzzer bang, mohon maaf bang, buzzer ini agak susah dia. Nah, sekarang bang, apalagi mau zaman politik ini bang, buzzer ini bang rame bang, makanya kita suara supporter agak tenggelam deh bang, gara-gara buzzer rame deh bang. Mungkin itu saja bang Aulia. Artinya kita PSMS Fans Club tidak tinggal diam diri, kita minta itu Ketua PSSI mundurkan diri. Demikian. Dari panitia dulu, panitia pelaksana sepak bola, kira-kira memang harus mundurkah seorang ketua PSSI, atau tadi dia lebih dasar lagi sebelumnya bikin LIB ya, Liga Indonesia Baru tuh bahkan harus bertanggung jawab sebenarnya LIB-nya. Jadi gini dia, aku pikir gini. Kalau sikit-sikit ketua umum yang mundur, ya kan, berubah lagi, gak ada evaluasi, ya kan. Aku lihat, aku bukan membela ya. Pelaksana teknis itu LIB, dewanya LIB, ya kan, dewanya LIB, uangnya masuknya mana? Ke LIB, ya kan. LIB yang harus bertanggung jawab. Aku sepakat dengan statement hari ini semalam. Ketua PSSI memohon kepada Kapolri untuk membuat pengamanan khusus. Itu harus dikeluarkan surat keputusan Kapolri. Itu sepakat, ya kan? Kenapa nggak ada buzzer yang menyuarakan? Ku bilang mungkin saat ini jangankan supporter, jangankan pecinta sepak bola, orang awam aja lagi sor-soran nengok timnas. Iya betul. Iya kan? Ini ketakutan kita nih, ini di ban, aku bilang. Yang kalau mau dieksekusi ya itu LIB. LIB itu dia uang masuk mereka yang tahu, sponsor masuk mereka yang tahu, yang bagi mereka. Towernya aku lupa, mewah kali tempatnya. Tapi mereka nggak menjalankan maksimal ke hal-hal yang harus dilakukan. Bayangkan aja kalau bicara regulasi ya, rata-rata stadion di Indonesia, gosokan itu PSMS itu nggak layak. Regulasi stadionnya Liga 1 itu nggak layak. Kenapa? Ada pagar pembatas. Peru itu kejadiannya karena pagar pembatas loh, impet-impetan. Akhirnya dipotong, tidak boleh. Kan itu dia. Ya, bicara polisi, abang bilang, aku nggak sepakat juga kalau nggak ada pihak keamanan. Kultur kita beda. Kita pernah masang kawan-kawan steward untuk antisipasi kawan-kawan maaf cakap itu dari oknum OKP ya. Itu dilawan kawan-kawan. Ya betul. Kenapa? Sepak bola ada agama untuk supporter. Bukan beda. Sepak bola ini kita nonton sepak bola, nonton basket itu beda. Atmosfernya itu beda.
gara-gara derap-derapan berap katanya. Kalau basket slowly. Tepuk tangan kita, slam dunk tepuk tangan ya kan. Kalau apa sepak bola berhasil patah kaki, tepuk tangan kita. Oh, lagi katanya. Tackle lagi. Itu bedanya bermain emosional, psikologisnya bermain di sini. Kita nggak siap. Ya, aku bukan membela Iwan Bulek, bukan. Ya masa Pak Edi, aku jamin masa Pak Edi itu gak ada yang dibuatnya. Makanya out. Iwan Bule ada loh signifikan. Pak Edi apa yang dibuatnya? PSMSL dibantu. Bayangkan PSMSL itu dibantu 5 home kita itu di teladan. Perhitungannya kenapa 5 home? Ya, Bang Ipul tahu perhitungannya. Babat habis kandang. Seri 5 yang kali 3. Iya. Kenapa aku 2017? Aku kenapa akhirnya terlibat? Banyak kawan-kawan akhirnya ya kau dulu bicara manajemen. Akhirnya kau masuk manajemen, aku bilang. Aku keterlibatan. Kenapa? PSMS tidak punya pondasi aspek brandingnya. Masuklah kita untuk membantu itu, ya kan? Cuma memang mengurus olahraga ini, apalagi sepak bola ya, mental dimakan bang. Yang kawan kita baru jumpa ini, tiap malam kita jumpa, duduk ya kan. Ada kawan-kawan, kalau kawan-kawan PES Club mungkin kenal, Hari Saragi, tiap malam jumpa, aku masuk di media officer PSMS, maaf cakap, jumpa, ditegurnya pun tidak, bingung kita ya kan, bingung kita, ya apa ini gitu kan, apa salah kita, kan itu dia, masuk kawan-kawan player, aku sebenarnya kayak Jupe, kita lihat nih Jupe nih, Jupe prestasi hancur, kemarin aku nonton Allianz sepi, ya kan, kalau kawan-kawan di Medan keren, bakar player ya kan. Aku yang kupikirkan mak pemasukan cuma 600 juta, keluar 150 juta, denda 300 juta, berarti 600 cepet lempol ya kan. Cepet lempol bang. Itu PSMS di ISL kemarin Liga 1 itu minusnya 3 kali itu bang. Minusnya 3 kali ya kan. Sementara pemasukan paling tinggi itu di manajemen klub itu adalah tiket dan merchant. Tiket dan merchant. Sponsor itu sebenarnya, sponsor itu urutan kedua. Kalau kita bisa kelola kayak Arema, aku yakin miskin Juragan 99. Miskin dengan lihat komposisi pemainnya miskin. Ampun kalau misalnya di band nggak bisa nonton nih bang. Tiketnya mana betul? Sponsornya apa? Siapa yang mau beli? Merchantnya miskin. Makanya Sihar gagal. Kita ingat Bang Pol, Sihar tuh gagal kenapa? Home base kita nggak di Medan. 40 miliar setahun. Dia curhat sama aku, 40 miliar setahun habis Bob katanya. Kita tim Musafir waktu itu. Nah, tim Musafir kan. Makanya sepak bola adalah hal investasi yang gila. Investasi yang gila, ya supporternya pun gila di Indonesia. Ya, kiblat supporter kita itu Jawa pasti. Pasti kiblat supporter kita Jawa. Untunglah jarak kita jauhan. Mungkin kalau jarak kita pakai kereta api hampir sama chaosnya sama seperti itu. Makanya aku bukan nggak sepakat untuk melibatkan pihak kepolisian. Kita masih perlu, kultur kita berbeda bang. Sama Eropa. Beda kali bang. Ya kan steward kalau ya alhamdulillah di PSMS kawan-kawan fans klub Kampa Semek udah ada steward pribadi. Kalau yang di PSMS itu yang bahaya itu adalah kelompok di tribun tertutup. Kalau ngerusuhnya gak ada komando, suka-sukati. Itu yang paling kita bayangkan. Jadi 2018 itu kita wanti-wanti, ini tribun tertutup ini. Dulu ada Bang Uzuk yang komandonya. Enggak, kalau dia kan cuap-cuap aja bang. Dia cuap. Cuman kan dia bisa nengok siapa yang apa, jangan-jangan. Dia cuap-cuap aja bang. Kalau dia lempar gini bang, 30 juta bang. Kita hitung aja mak, 30 juta mak. Karena aku dibebankan kemarin, nggak tahu lah ya kan, dibebankan hitung neraca penghasilan tiket. Itu aku analisa terus ya. Makanya yang bertanggung jawab itu LIB. Kenapa? LIB ini berpikirnya duit aja, rating aja. Ini bayangkan statement dari Indosiar, televisi yang menayangkan itu nggak
Nggak ada, itu aneh. Sementara pemasukan itu pasti lebih besar mereka bagi ke LIB, bagi ke klub itu Ya, kecil kali loh. mereka mengumpulkan iklan kan? Iya, Betul. karena paling besar itu kita mengejar lisensi. 2018 aku mengejar lisensi, kita nggak bisa. Aku bilang sama CEO, nggak bisa ini lisensi. Kalau aspek finansial bisa, infrastruktur nggak bisa. Aku bilang harus ada orang untuk cacat, harus ada pintu sekian. Kita kan siluman, kita dibantu. Kenapa? Ketua umum PSSI siapa? Ya itu dia, makanya si Tari tadi apa dari itu? Gini Mak. Jadi memegang mic. Ya. Dia tadi nanya, kakak itu nanya, fans perlu nggak dibina lagi sih supaya lebih dewasa mungkin? Perlu bang. Itu tanggung jawab klub tadi kata dia. Klub yang harusnya membina juga. PSSI seharusnya. PSSI dan Ya klub. dulu sempat 2008 ya bang ya, gathering supporter di Bali. Ini seharusnya yang dibangun. Ini Waktu dibangun. gathering supporter se-Indonesia di Bali. Iya. Ribut nggak? Enggak. Aman ternyata? Aman. Iya memang aman ketuanya bang. Kami kan dulu gitu. Aman ya kami duduk-duduk nanti. Enggak kan bergabung dengan klub lain loh. Kita SMS sama Persib agak emosi kan? Sama Persija, tapi waktu itu duduk sama kalian mungkin sama-sama. Aman. Kalau duduk sama aman, tapi siap pertandingan, Berantem. siap. Jadi aku punya jadi flashback ke belakang ini. Kalau aku jadi supporter dulu, jam 12 itu udah rasa tank, jam 12 pas, itu tenang. Kenapa? Korlap udah nelapor. Brian udah sampai. Marelan udah sampai, Delitua udah sampai, ya kan? Sunggal main katanya, mati kita. Sunggal main, cek kita bilang kan, udah ada di Sunggal ketua, ya kan? Kalau yang ketua-ketua ya aman, cuma kenapa? Grade umur bang. Kalau Banyak kita, yang bocil ya. Iya bocil-bocil ini dan basic Dari kita Belawan kan, boleh banyak kok Medan tuh. basic kita kan Naik di angkot ya bos. orang ngelihat supporter ini enak bang. Enaknya kenapa? Ngelihat konvoy rame, sudah kali ini ya kan. Rupanya yang masuk geng motor. Yang masuk itu geng motor, yang dia nggak peduli. Yang penting ada hantam, teriak, itu dia bang. Ente mantan supporter, mungkin masih supporter lah. Pembinaannya kayak mana lah? Kita mengerucut aja langsung. Pembinaannya PSSI itu kayak mana? Klub kayak mana? Jadi Pembinaan dulu, fans. aku bilang pertama ya tadi ya untuk tahun ini, untuk akhir-akhir ini alhamdulillah Kampa, Smack, Fans Club itu udah keren. Apalagi kemarin itu keren kali aku bilang yang Ahmad Yani. Ahmad Yani itu keren kali aku bilang. Ada Fans Club, Kampa, Smack. Kalau dulu bang, yang harusnya adalah manajemen. Pertama, manajemen tuh harus melakukan gathering lah, gathering PSSI dulu 2018 melakukan gathering juga di Bali, macam mana buat pertemuan biar didengar ini supporter, biar didengar apa masukan kenapa penonton itu kan supporter, ya kan bang. Jadi mereka ini ada agent penyampai pesan supaya pesan-pesan yang ada dari PSSI, masukan dari mereka itu menyeluruh di masyarakat, ya kan. Dan satu lagi, ini Indonesia susah. Kenapa? Sepak bola adalah agama. Ya, sebenarnya perilaku kita saat ini, Ada di KTP tuh, agama bola gitu. kalau bisa dibuat pasti gitu bang. Agama PSMS. Bang, kakiku kanan ini bang, kakiku kanan, aku kalau salah lawan apa itu? 2010 PSMS kalah terus, saking menang bang, cetak gol dia bang, lupa aku lompatnya dari ini kemari kan ada paret teladan itu, ngelompat aku kena lah bang, 4 bulan pakai tongkat, saking senangnya kan itu, saking gilanya wak, kalah aja King Itu BN yang zaman swimming ya. iya zaman swimming. Habis degradasi. Habis degradasi, kalah aja. Bayangkan, ini kan karena kalahnya Arema. Kalau menang beda kejadiannya. Dan satu lagi, ya aku minta PSSI percepatlah ini keputusan Kapolri terkait pengamanan sepak bola, Menyesuaikan dengan menyesuaikan regulasi regulasi FIFA. Kenapa? Banyak regulasi FIFA yang sebenarnya nggak dijalankan di Indonesia. Ya kemarin lihat ada pagar pembatasnya, itu nggak boleh sebenarnya bang.
harus levelnya ya. Coba kita dibuat kayak gitu. Nggak jadi main bola lah bos. Hah? Asik. Lompat aja orang semua. Lompat aja semua. Dan bayangkan lagi Persiraja, lihat layak nggak itu dibuat pertandingan? Nggak layak. Jadi kan Sosok dibakar untuk stadionnya sendiri. ya siapa yang bisa menang lawan Persiraja ketika dia main di stadion itu? Di Murtala. Andi Murtala, ini main, ini supporter. Katanya. Pecah kepala kau katanya. Ya kan? Ya kita pernah ke PSMS kalah dilempar bang. Cuma sekali udah menang. Udah kalah pun dibanting. Dan satu lagi yang lebih gila lagi nih sebenarnya bang. Kawan-kawan supporter ini adalah ketika dia away. Makanya kalau ada kawan-kawan away, wah udah bagak kali deh itu bang. Udah mentalnya itu, wah udah hebat kali dia. Udah Kenapa? siap mati ya? Hah? Udah siap mati ya? Apa? Udah siap mati. Dia siap mati. Misalnya klubnya menang, dilema, kalah, habis duit ya kan. Makanya regulasi harus dijalankan. Kalau aku bang bukan PSSI ya bang. Deli ya. LIB-nya itu. Dulu Beli. LIB ya tengok. Ketua direktur LIB, duka cita aja dia enggak. Masa sampai sekarang? Tengok tadi aku searching Cek nih. Instagram ya. Berita duka cita aja pun dia tidak. Layak enggak dia yang nandatangani. Dimohonkan untuk di lobi Kapolres sesuai jadwal. Ketika ada mati, ya kan? Duka cita pun di Instagram gak ada bang, media sosial gak ada. Kenapa? Dia berpikir hanya pemasukan korbannya siapa? Supporter, klub, dan kami pernah kejadian seperti ini. Cuma kemarin kita lobbynya malam. Ya oke. Oke, thank you Bung Bob. Nanti kita dari jawab kakak itu tadi nanya pembinaan supporter ini langsung supporter nih. Ya. Terima kasih, Bang. Jadi pertanyaan ketiga tadi memang pertanyaan yang paling bagus. Selama ini kita itu tidak ada sama sekali pembinaan. Ketika sudah kejadian gini baru berlomba orang pembinaan. Ya mohon maaf aja, Askot, PSSI, sama Asprop. Tanya coba, pernah nggak ketemu sama supporter? Pernah nggak silaturahmi bagaimana? Kan enggak. Sebenarnya mohon maaf, yang punya anggaran di negara ini tuh PSSI, bukan supporter. Supporter ini kan kumpulan ketika klub. Uang terus keluar ya? Kita supporter ini mohon maaf kita mengeluarkan uang. Yang dapat duit siapa? Termasuk PSSI juga dapat. PT Liga juga dapat. Badan Liga tadi LIB dapat. Kenapa saya bilang ketua umum tadi? Kenapa tadi ketua umum harus tanggung jawab? Karena begini, di Uruguay pernah tuh kejadian meninggal supporter berapa kalau nggak salah puluhan. Presiden Eva-nya langsung mundur diri sebagai bertanggung jawab. Kita sebagai punya moral, mohon maaf, kita nggak tahu yang menentukan direktur Badan Liga LIB ini siapa. Kita nggak tahu. Tiba-tiba udah ada ya. Itu kan udah ada. Siapa yang milih? Oristana ya? Siapa yang milih? Kan begitu dia. Kan ketua umumnya, penanggung jawab penuh, otoritas penuh. Indonesia ini, mohon maaf, tidak punya budaya malu. Ketua ketika sudah begini kejadian, meninggal itu bukan sedikit bos. 131 orang, ratusan orang. Sejarah dalam sepak bola dunia nomor 2. Malu dong ketua umumnya. Aturannya ketua umum itu adalah mengundurkan diri. Mungkin dengan mengundurkan diri membuat semua supporter itu lebih tenang, lebih adem. Tapi ketika cerita pada pembinaan itu sampai sekarang pun PSSI pernah sekali itu di Menpora kemarin ketemu. Tahun berapa lupa saya. Ada ya. Cuma sekali itu doang. Cuma sekali itu doang. Habis itu udah senyap. Tapi ketika kejadian ya, kita berharap juga Pasca kematian itu ya. kita pasca kematian yang Persib masalah ya, Persija. Kita harap jangan hanya sekedar begitu ada kejadian baru pemadam kebakaran sibuk. Bukan maunya pencegahan itu dari awal ketika belum ada case-case yang kemarin. Ini mohon maaf aja supporter ini PSSI nggak ada manajemen itu bukan pembinaan namanya bang. Hanya sekedar technical meeting tentang pembagian tiket. Bagi tiket namanya. Bukan dibagi tiket bang. Berapa harga tiket sama supporter dikasih? Berapa cocoknya? Bukan pembinaan itu nggak ada. Mohon maaf aja. Supporter ini terkadang ya capek juga ngurusinnya. Ya saya juga kebetulan saya memang sarjana hukum, kebetulan profesi lawyer. Jadi kalau mohon maaf
saya sampai sama anggota ini janganlah melakukan yang tindakan anarkis, kan begitu. Cuman saya kan nggak mungkin saya aja. Tapi ketika ada PSSI, ada kepolisian, itu sama-sama kita bina. Ini kan ini masyarakat juga ini. Ketika negara ada pembinaan, mungkin kawan-kawan ini mungkin lebih hatinya lebih tenang, sudah kenal. Ya, saya harap mudah-mudahan habis acara ini, Bang, Asprov sama Askot Kota Medan, sama Asprov Provinsi bisa menelepon supporter. Kapan bisa silaturahmi? Cocok. Nanti kita kirim. Hah? Kalau Polres itu ya sifatnya karena Sharing ya. sharing, diskusi, mungkin supaya evaluasi. Memang kita diundang juga sama Polresta Medan untuk bagaimana evaluasi supaya di Medan ini tidak terjadi seperti di Malang sana. Artinya memang ya kalau Polresta Medan kita yakin. Yakin kita karena sudah diundang. Kalau belum diundang tadi nggak tahu juga, Bang. Kan begitu deh, Bang. Oke. Artinya walaupun begitu ada etikat baik supaya ini dia prosesnya bukan hanya sekedar hari ini, tapi dia bila perlu selamanya lah, selama ada pertandingan tetap jalan silaturahmi. Seperti itu mungkin, Bang. Terima kasih. Oke, thank you. Nampaknya sudah terjawab ya. Ini sedikit masukan, cuman nanti setelah ini, Bang, cakap kita ini nggak sampai di sini. Tadi aku udah minta panitia ada notulensi, mereka akan bikin satu artikel, bikin tulisan yang isinya masukan-masukan, nanti ini akan kita share ya. Ini akan kita riliskan, semoga saja ini sampai kepada stakeholder, siapapun itu yang kita sebut tadi di sini, aparat kah, PSSI kah, LIB namanya? Ya, LIB. Liga Indonesia Baru, Askot bahkan disebut-sebut, Asprov, ya. Asosiasi provinsi, asosiasi kota itu harus berpikir bagaimana supaya gak akan ada lagi orang, fans, supporter siapapun itu mati karena nonton bola. Nggak ada lagi fans siapapun orang itu meninggal dunia karena nonton event-event olahraga. Cukup para almarhum ya yang sudah terjadi di Kanjuruhan Malang. Cukup sudah di situ, tapi mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi ya. Itu salah satunya yang kita harapkan. Notulensinya adalah salah satu yang harus kita sampaikan bagaimana itulah kejadian yang terakhir. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh muka bumi ya. Maka kita harus melakukan pencegahan supaya tidak terjadi lagi. Mungkin di situ thank you semua para narasumber. Kita sudah cukup lumayan dari jam 8 ini, sekarang setengah 10, 1,5 jam. Diskusi kita menarik ya. Kita mau cari solusi supaya kejadian seperti itu ya. Ini mohon maaf kita sedikit dengan bercanda itu maksudnya bukan karena kita tidak empati, kita sangat kecewa sekali. Nangis gemetar sedikitnya ratusan orang meninggal di stadion, di rumah sakit. Itulah kita harapkan yang kejadian yang terakhir. Event ini adalah bagaimana supaya kita mencegah tidak pernah ada lagi orang yang bahkan terluka ya, tergores pun nggak usah ada lagi. Masuk stadion pulang tinggi senang, pulang mau kalah menang, pulang bahagia senang gitu. Nggak bawa luka apalagi bawa duka yang mendalam gitu. Oke, thank you para narasumber. Bang Luhu, thank you, makasih banyak atas waktunya. Bang Rahmat, Muhammad, thank you dari Kontes Penggubi. Luar biasa.